Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Mungkin teman-teman semua sudah mendengar kabar bahwa salah satu LSM atau NGO yang ada di luar negeri, yakni OCCRP, telah menobatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sebagai tokoh terkorup, teman-teman. Waduh, tokoh terkorup. Dan tidak hanya itu, isu ini langsung digoreng oleh anak abah dan juga anak baterai lobet, teman-teman ya. Mereka balik menyerang, mereka balik membuli, mereka langsung memframing jahat hal ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi sayangnya mereka kurang cerdik, teman-teman. Netizen, anak-anak jenderal dan juga para pendukung Pak Jokowi juga telah membongkar siapa sebenarnya OCCRP ini dan siapa afiliasinya di Indonesia. Dan juga ada video yang nanti akan kita lihat, pesan dari Ibu Irma Suryani terkait dengan isu ini, teman-teman. Oke, kita mulai dulu dengan siapa sih organisasi OCCRP ini. Nah, ternyata dilansir dari Benpro, OCCRP ini didanai oleh Open Society Foundation milik George Soros, teman-teman. Dan tahukah kalian siapa lagi yang didanai oleh Soros di Indonesia? Iya, betul, Tempo Media yang memang sangat aktif mengkritik dan ya selalu menyerang Pak Jokowi beserta keluarganya ya. Dan di dalam profil OCCRP ini ya mereka jelas mencantumkan partner publishing mereka di Indonesia adalah Tempo. Waduh, ternyata partner mereka ya, OCCRP dan Tempo, teman-teman. Nah, ini datanya ya. Ini data dari website OCCRP. Jadi kemungkinan besar data yang dipublish atau dipublish oleh OCCRP ini ya juga dari Tempo Media atau bocor halus, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Wow, keren. Terus banget. apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Betul. Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada pemirsa seluruh bangsa Indonesia. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut, ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan,
Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja. Dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Betul. Salam keindonesiaan. Waduh, keren banget pesan dari Ibu Irma, teman-teman ya. Jangan mudah dipecah belah oleh asing, karena ya mereka sebenarnya punya agenda-agenda sendiri untuk merampas dan menikmati dan mengeruk hasil alam kita yang sangat kaya raya. Apalagi ya Pak Jokowi dulu memang sepertinya sentimen asing ke Pak Jokowi itu utamanya Barat, Eropa, itu kurang baik ya. Pernah digugat, pernah ditekan soal hilirisasi, dan asing Barat tidak pernah senang dengan hilirisasi kita, teman-teman. Ya terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa, ya dibuktikan apa. Betul. Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu, Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Betul. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Wah, saya dapat kabar dan diminta sama teman untuk buru-buru bikin VT. Waduh, kenapa tuh Oke, Bang? jadi saya bikin VT yang ini fresh ya, untuk merespon atau mengcounter apa yang baru saja terjadi dan dikabarkan kepada saya. VT saya ini berjudul Presiden Terkorup versi OCCRP. Hei Ternak Mulyono, apa kalian sudah dengar berita bahwa junjungan kalian masuk sebagai finalis presiden terkorup di dunia? Jangan kaget kalau teman-teman yang selama ini selalu disebut dengan panggilan Ternak Mulyono mendapat chat atau pesan seperti itu dari haters. Saya juga dapat kok. Makanya saya bikin video ini. Jadi baru-baru ini beredar kabar Presiden Jokowi disebut-sebut masuk sebagai finalis Man of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisir dan korupsi politik. Siapa atau pihak mana yang menyematkan gelar itu? Jadi begini, adalah sebuah NGO atau Non-Government Organization, atau kalau di Indonesia itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, bernama OCCRP yang singkatannya adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project, yang markas utamanya ada di Sarajevo, Bosnia Herzegovina di Eropa Timur. OCCRP ini didirikan tahun 2006 dan bekerja sama dengan media-media di berbagai negara. Salah satunya ya Indonesia. Jadi mekanisme kerjanya si OCCRP ini mendapat bahan dan input data dari media di negara-negara responden seperti di Indonesia ini. Bahan itulah yang kemudian dipakai untuk memverifikasi dan menilai figur atau lembaga tertentu yang dianggap punya kasus kejahatan terorganisir, korupsi, pelanggaran undang-undang, dan lain sebagainya. Jadi sebelum lebih jauh kita bahas, perlu saya ingatkan bahwa OCCRP ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization ya. Artinya keberadaan mereka itu tidak terkait atau di bawah institusi formal dunia manapun. Dan yang namanya NGO, maka tidak ada sumber dana yang berasal dari institusi atau negara manapun. Kalau mau cari uang ya harus usaha sendiri.
dan menyelidiki Independen, kasus-kasus di berbagai negara adalah salah satu caranya untuk mencari sumber pendanaan. Waduh. OCCRP ini bermitra dengan media lokal yang kritis untuk mencari-cari kesalahan pejabat atau institusi yang bermasalah dan kemudian diangkat ke permukaan. Kemudian Apa dipalakin untungnya? gitu. Kalau sekilas kita lihat ini kayak orang yang nggak ada kerjaan ya, ngobok-obok masalah negara orang. Tapi jangan salah, dari kacamata politik, apa yang dilakukan OCCRP ini adalah sumber cuan. Sebut saja beberapa skandal yang membuat OCCRP ini terkenal, antara lain Panama Papers, terus kemudian Russian Land Romat, dan Pegasus Project. Sederhananya, OCCRP ini joinan sama media lokal, cari skandal atau keburukan pejabat, Habis itu institusi atau dipalakin, kelompok tertentu, lalu mengangkatnya dan menjadikan itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung. Kenapa? Ya karena pihak-pihak yang menjadi rival atau pesaing dari tokoh atau institusi yang jadi sasaran OCCRP itu jadi punya bahan. Dan tentu saja itu tidak gratis dong. Nah, jadi kita tidak perlu kaget dengar berita tentang Presiden Jokowi menjadi finalis Man of the Year untuk kategori presiden terkorup atau pelanggaran apapun lainnya. Itu memang caranya OCCRP cari duit. Waduh. Lawong markasnya aja di Bosnia. Negara kecil yang punya tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapitanya itu sangat rendah. Jadi nggak heran dengan cara mereka mencari cuan. Uang. Iya. Dan satu hal lagi, apapun predikat yang disematkan oleh OCCRP kepada siapapun itu hanya didasarkan pada asumsi betul. dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau kapabilitas untuk memperkarakan siapapun yang mereka selidiki dan diberi predikat itu. Kalau toh ada yang bilang ada tokoh yang disebut-sebut mundur atau akhirnya diperkarakan, itu kembali pada masing-masing kasusnya. Sederhananya, kan masalah kuat-kuatan aja antara tokoh yang diserang itu dengan rivalnya yang mendapat bahan untuk menyerang itu. Jadi kalau ternyata datanya nggak valid, siapapun yang dikasih predikat itu ya woles saja. Santai aja ya kan. Tapi dari berita ini kita harus ingat dan menyadari sesuatu yang selama ini sama-sama kita tahu. Kalau si OCCRP ini mendapat input dari media lokal, maka kira-kira media lokal mana yang kasih asupan ke OCCRP soal Presiden Jokowi? Mana sih media yang paling benci sama Pak Jokowi? Teman-teman pasti sudah bisa menerka sendiri kan? Asik. Bisa menebak sendiri. Jadi kalau bukan pesanan, terus apa lagi? Semoga bermanfaat. Waduh, keren banget teman-teman ya. Beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini karena ya isu ini, isu masuknya Pak Jokowi ke dalam tokoh paling korup gitu ya kan di dunia ya, mengundang banyak reaksi, utamanya mungkin para pembenci Pak Jokowi, para anak aba, anak baterai lobet. Ya mereka sangat bahagia dengan adanya berita ini karena mereka punya gorengan baru teman-teman, punya senjata baru untuk menyerang. Karena kan selama ini senjata mereka udah habis gitu ya kan. Dan diulang-ulang terus. Yang pertama, kalau kalian ingat, Kaesang private jet ya kan. Yang pertama sebelum itu MK dan Kaesang, kemudian Mas Gibran ya kan, Fufu Fafa lagi, kemudian siapa lagi teman-teman, terakhir Pak Jokowi 3 periode lagi diulang karena bahannya itu udah habis. Jadi mereka butuh amunisi baru untuk menyerang dan menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi semakin mereka menyerang, semakin mereka menyudutkan dan menjatuhkan Pak Jokowi, sepertinya respect dari masyarakat itu semakin baik gitu kepada Pak Jokowi. Tidak malah membenci, malah apa namanya ya, malah semacam kasihan kepada Pak Jokowi karena difitnah terus, dibuka aibnya yang tidak-tidak padahal belum tentu kebenarannya, dan seperti yang dikatakan Pak Jokowi tadi, ya buktikan saja gitu. Dan dari beberapa sumber yang saya dengarkan teman-teman, waduh udah kayak bocor Tempo ya kan, bocor halus ya kan, dari beberapa sumber, narasumber, waduh ini OCRP ini hanya memvoting gitu, voting plus dapat insight dari
media lokal yang menjadi kerjasama dia, dan kerjasama dia di lokal itu ya Tempo doang teman-teman. Dan kalau kita lihat berita-berita Tempo, bocor alus dan segala macam belakangan ini kepada Pak Jokowi ya negatif semua, nggak ada yang positif. Aduh, biarkanlah mereka seperti itu teman-teman ya. Dan tadi keren banget ya pesan dari Ibu Irma Chaniago terhadap isu dan ya mungkin pengingat bagi kita semua ya untuk tidak mudah dipecah belah oleh pihak manapun, karena itu berbahaya buat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan kita harus menarik tali yang panjang, yang lurus, bahwa memang Barat, Eropa, Amerika itu tidak suka dengan kebijakan hilirisasi kita teman-teman. Jadi ya mereka selalu berusaha untuk menggoyang-goyang Indonesia nih. Karena sekarang presidennya sudah Pak Prabowo, ya sepertinya mereka agak goyang juga ya. Mereka yang akhirnya goyang teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.